Ya, kita masih berikan kesempatan satu lagi untuk ikhwan yang mau. Kalau yang tadi kan kita tunjuk-tunjuk ini, mungkin ada yang mau sudah punya yang mau diceritakan dan sebagainya. Dari ikhwan ada? Ah, Sahman, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Syukran atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada asatizah dan ikhwah sekalian. Sebelum kami mulai, karena kami dari ujung baratnya Indonesia, kami mungkin ditahu sedikit di sana ada tradisi yang dimana tradisi itu adalah pantun. Sedikit kami berpantun sebelum kami mulai cerita kami yang mungkin tidak lucu dan tidak juga serius. Bagi kami sangat berkesan. Jangan dibilang cakap. Pergi melancong ke Danau Toba. Indah melawan elok rupanya. Setiba Makassar tempat kuliah ternama dan tercinta. Promosikan di tempat tugas untuk daftarkan orang-orang terdekat kita. Ya, itu mungkin agak lebay mungkin bahasanya, karena kami bukan seorang puitis dan pantun, karena kami cuma coba-coba di teman kami di penyelesaian kami, sampai dia menemani kami pada tidur-tidur kami sampai menyelesaikan skripsi kami melalui beliau ChatGPT, ya gitu. Ya, alhamdulillah kami masuk kepada inti mungkin yang dimana kami tidak ada persiapan, dan ini mungkin melihat kegiatan ini kami sangat antusias untuk sedikit menceritakan kisah kami yang mungkin bukan cuma ikhwah sekalian dan asatizah yang tahu, bahkan publik setiba sempat memberitakan kami. Langkah kami dari kota Tanjung Pinang melalui kapal, menumpangi kapal yang dibilang macet tapi tidak ada lampu merahnya karena rusak, bersama teman kami seperjuangan kami Al-Akh Agung Sutrisno SH, dan kami juga alhamdulillah tidak kalah SH-nya juga, alhamdulillah. Dan kesan kami sangat merasa ini termasuk topangan dari asatizah, doa-doa dari asatizah, orang tua kami, keluarga kami, sampai bukan cuma berupa materi atau ilmu yang diberikan kepada kami, bahkan berupa penghasilan. Mungkin kami tumbuh di Setiba ini mulai dari persiapan bahasa yang awal mula kami mencari jati diri, dan alhamdulillah karena keterbatasan finansial kami juga harus sibuk di menyibukkan diri untuk cari kebutuhan hidup kami di sini. Alhamdulillah juga dari keterampilan dan apa yang kami bisa selama ini, pengalaman-pengalaman kami waktu kecil di kampung, jadi bisa juga kami bawa dan bertahan sampai di sini, sampai saat ini, sampai SH, sarjana hukum, alhamdulillah. Di Setiba kami alhamdulillah bukan sombong, karena kami dapat penghasilan bukan cuma berminta-minta kepada asatizah,
ke ihwa atau open donasi. Alhamdulillah dari itu kami ada beberapa keahlian kami yang menopang lanjutnya kuliah kami di sini. Berupa cukur rambut, bukan promosi, tapi insya Allah kami akan buka dan jadi buka barbershop nanti di daerah kami insya Allah. Alhamdulillah dari situ hampir, bukan kami sombong menyampaikan, asatizah juga sangat antusias dari cukuran kami. Bukan karena bagusnya, mungkin karena iba dan melihat kondisi kami. Ya, alhamdulillah. Mungkin asatizah di idaro sangat bosan melihat kami bolak-balik di idaro, bolak-balik di stiba, karena melihat ada tentengan apa ini, ternyata cukur rambut dan untuk bekam asatizah. Alhamdulillah. Ihwa juga yang alumni sempat cerita kepada kami, mulai dari dia PB sampai dia wisuda, sampai bahkan dia tidak akan cari pencukur di luar sana kalau kami ada di Makassar. Alhamdulillah. Bukan sombong ini bukan sombong ini, alhamdulillah. Sedikit kami kasih tahu, karena perjuangan ini bukan mudah sampai di titik ini. Kami berangkat melalui kapal. Sampai di sini jadi SH. Tidak, ada proses-proses yang kami lewati hingga kami sampai saat ini. Alhamdulillah, mungkin karena sedikit yang kami sampaikan mungkin jadi motivasi bagi teman-teman, karena perjuangan itu kami sudah rasakan mulai dari awal masuk di Stiba, yang mungkin pas awal hijrah kami dipertanyakan keislamannya di bandara. Ini mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu kami ceritakan. Pas kami di bandara waktu 2016 itu dibawa sama kakak kami, murabbi kami, beliaulah salah satu penopang untuk kami sampai di saat ini. Ada salah satu pramugari yang menanyakan kepada kami, apakah Anda Muslim, katanya. Karena kami dari Mandailing Natal, yang dimana kita tahu Natal itu tradisi orang Cina. Ya, kurang lebih begitu. Ya. Alhamdulillah, karena ada sedikit ada juga kakak kami yang alhamdulillah celananya cingkrang, jenggotnya panjang, cadarnya di depan kami sampaikan kami Muslim secara normal dan secara dari kecil, dari lahir. Alhamdulillah. Mungkin banyak teman-teman yang mau cerita di sini, banyak sekali mau berkisah di sini. Cuma mungkin motivasi itu, perjuangan itu kita semua rasakan di sini selama menuntut ilmu di Stiba ini. Tapi bagi kami Stiba itu sangat bagian dari hidup kami. Kami dari awal bahkan tidak tahu bahasa Arab, bahkan mengaji masih terbata-bata. Sampai sekarang alhamdulillah sudah walaupun tidak hafiz 30 juz, karena kesibukan mencari nafkah sendiri. Ya insya Allah mohon doanya asatizah sekalian. Dengan bangga, dengan bersyukur kami mau sampaikan bulan 9 kami akan diutus dan bulan 9 juga kami akan menjemput bidadari kami insyaallah.
bukan ini bukan sombong. Karena ini faktor umur yang mungkin Ustadz Ihsan Dahrin sendiri adik kami secara umur. Ya. Yang mungkin Ustadz Abdullah Yusran seumuran kami. Ya, beliau sudah ada 3 anaknya. Alhamdulillah itu sudah kami cukur semua. Ini bukan sombong. Ya. Dan ada juga Ustadz kita, Ustadz Yusran hafizahullah, yang sejak awal corona sudah bagian dari langganan kami. Ya, ini bukan sombong. Dan alhamdulillah mudir kita juga sampai cukur saat ini beliau langganan kami dan bukan sombong. Ya, alhamdulillah hampir 30% asatizah di Istiba sudah bukan sombong, sudah kami pegang kepalanya. Ya, sudah kami pegang kepalanya, kepala atas. Ya, syukur. Ya, alhamdulillah Ustadz kita juga Ustadz Abdul Munawir, beliau juga salah satu penasihat dan memotivasi kami sampai saat ini. Alhamdulillah beliau juga sudah kami cukur kepala atas. Dan anak-anak beliau juga yang laki-laki sudah kami cukur. Ya, alhamdulillah. Termasuk ihwa-ihwa juga alhamdulillah, apalagi sudah alumni angkatan kami yang dulu, mulai dari Yandri yang kami awal-awal mula kami cukur di Istiba ini. Beliaulah yang kami ceritakan tidak akan mencari tempat cukur di luar kalau kami masih ada di Makassar. Begitu. Bukan sombong. Ya. Dan alhamdulillah dari situ kami bisa penuhi kehidupan kami selama kuliah di Istiba. Dan alhamdulillah dari situ berbagi pengalaman sama ihwa. Kami mulai dari kelas 5 SD sudah merasakan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan untuk kebutuhan orang tua itu alhamdulillah sudah kami rasakan. Bahkan di Istiba ini bukan apa-apanya kami rasakan untuk mencari nafkah untuk diri sendiri saja. Alhamdulillah kami kirimkan juga untuk orang tua, bukan sombong. Ya, kami kirimkan kepada orang tua juga. Alhamdulillah tiket kami pulang kampung tidak minta ke orang tua, sebagaimana teman-teman menelpon orang tuanya. Sebagai teman-teman menelpon orang tuanya, bukan mengatakan dia apakah orang tuanya sakit atau sehat, cuma dia minta mak, pak, ayah, ibu, umi, abi, uang saya habis. Ini salah satu yang kami rasakan di Istiba ini, pengeluhan-pengeluhan yang kami dengar dari ihwa-ihwa. Ya mungkin kami bukan seperti mereka orang kaya, dan kami bukan orang berada seperti mereka. Tapi setidaknya antum sadar bahwasanya kegiatan orang tua itu tidak semudah dan semudah antum meminta kepada mereka mencari uang itu, dan nantinya antum merasakan bagaimana untuk membutuhi diri sendiri itu, keluarga. Dan semoga ihwas sekalian termotivasi, bukan sombong, dan semoga ihwas sekalian menjadikan pengalaman kami ini berjuang sendiri sampai wisuda nanti insyaallah. Amin. Barakallahu fiik. Kami dari calonnya dari sebelah, insyaallah. Bukan sombong. Bukan sombong.
calonnya insya Allah dari sebelah alumni Stiba tahun 2022. Insya Allah mohon doanya. Tapi karena permintaan Panai yang besar, bukan saya penggalangan dana di sini. Ya, alhamdulillah dana kami sudah cukup. Ya, alhamdulillah dana kami sudah cukup. Ya, walaupun kami di sini sampai orang tua jual tanah di sana. Ya, gitu pengalaman mungkin kalau untuk itu orang tua sangat berhak untuk memenuhi itu. Tapi untuk kehidupan kami di sini, mungkin bagian media bisa buatkan open donasi buat ihwa-ihwa yang masih jomblo. Dan kami insya Allah bulan 9 atau bulan 10, permintaannya bulan 10, kalau tanggal tergantung keberangkatan kami dari Makassar ke Aceh, insya Allah. Ya, mungkin ini saja doanya dari ihwa sekalian. Kenapa kami sampaikan? Karena harapan kami, sebagaimana perkataan mungkin dari ketua DPW kami, saya asalnya dari Medan, ijazah kami sebenarnya masih dipertanyakan, tapi bukan palsu. Kami sekolah SMA di kampung, terus pergi ke Cibinong menghafal Quran, lanjut SMA, tapi bukan pantun Ustaz. Ya. Tapi ijazahnya itu karena di pondok kami di Cibinong belum terakreditasi, belum bisa mengeluarkan ijazah, kami terpaksa kami ikut paket C. Ya, alhamdulillah bukan di Cibinong, bukan di Bogor, tapi di Tanjung Pinang. Ya, alhamdulillah. Dan selama itu kami rasakan perjuangan-perjuangan, dan alhamdulillah semoga ini berkah buat kami sendiri bisa kami amalkan, dan buat asatidzah sekalian bisa jadi pahala, ladang pahala, dan diberkahi umurnya, rezekinya, dan ihwa sekalian jangan lupa ya, jangan sombong. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Yang lucunya boleh ketawa, yang ada manfaatnya bisa dijadikan motivasi. Dan saran bagi ihwa sekalian, kalau bisa ihwa sekalian jangan banyak mengeluh terkait kehidupan, karena kehidupan itu memang penuh tantangan. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.